Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiazah Hanifa Lutfiah dengan nomor NIM 211420006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologis. Mohon disimak ya teman-teman. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu, serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Soeharjono Soekanto menggantikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang, dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. Dari dua definisi tersebut terlihat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak, lalu akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir. Mengapa dalam melaksanakan tugasnya Nabi Musa harus dibantu oleh Nabi Harun, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu sosial, peristiwa-peristiwa tersebut sulit
dijelaskan dan sulit pula dipahami. Maksudnya, disinilah letaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran agama. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama sebagaimana disebutkan di atas dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Dalam bukunya berjudul Islam Alternatif, Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini Islam terhadap masalah sosial, dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah yang dikutip Jalaluddin Rahmat, dikemukakan bahwa perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100 untuk 1 ayat ibadah. Ada 100 ayat muamalah atau masalah sosial. Lalu ciri-ciri orang mukmin sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mukminun ayat 1-9. Misalnya adalah orang yang sholatnya khusyuk, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, menjaga amanat dan janjinya, dan dapat menjaga kehormatannya dari perbuatan maksiat. Kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah sosial dalam Islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditanggungkan, tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendirian atau munfarid dengan ukuran 1:20 derajat. Keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya atau tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
masalah sosial. Bila puasa tidak mampu dilakukan, misalnya jalan keluarnya adalah dengan membayar fidyah dalam bentuk memberi makan bagi orang miskin. Bila suami istri bercampur siang hari di bulan Ramadan atau istri dalam keadaan haid, tebusannya adalah memberi makan kepada orang-orang miskin. Dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa salah satu tanda orang yang diterima sholatnya ialah orang yang menyantuni orang-orang yang lemah, menyayangi orang-orang miskin, anak yatim, janda, dan yang mendapat musibah. Kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Dalam hubungan ini, kita misalnya membaca hadis yang artinya sebagai berikut. Orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah, atau aku kira beliau berkata, dan seperti orang-orang yang terus-menerus sholat malam dan terus-menerus berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW menyatakan sebagai berikut. Maukah kamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah? Sahabat menjawab, tentu, yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibn Hibban. Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah. Karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran, misalnya kita jumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.